Halo, assalamualaikum semua. Masih bersama Sherly di program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang quarter life crisis, yang menurut Sherly, siapapun kita, apapun profesi, pengalaman, dan latar belakang keilmuan kita bakal ngelewatin masa-masa ini. Masa-masa di mana kita bakal mempertanyakan banyak hal esensial dalam hidup, seperti apa yang sebetulnya kita cari, nilai apa yang mendefinisikan kita, hal apa yang pengen kita perjuangkan, dan lain-lain. Masa-masa kita bingung, namun harus memutuskan banyak hal krusial dalam hidup. Gak hanya itu, kita juga mulai belajar mengeliminasi mana yang sangat penting, mana yang penting, dan yang gak penting untuk dikerjakan. Ini adalah fase di mana kita gampang membandingkan diri dengan teman-teman sekitar. Kalau teman-teman saat ini berada di fase kayak tadi, welcome, you are on the right video. Elevate Counseling, lembaga psikolog terapis internasional dari United States, mendefinisikan quarter life crisis dengan 4 poin utama. Yaitu yang pertama, a period of uncertainty and questioning. Masa yang nggak pasti dan kita suka mempertanyakan sesuatu. Biasanya terjadi pada saat kita sedang terjebak melakukan rutinitas and we have got stuck. Bisa dalam karir, dalam dunia profesional, relationship atau hubungan dengan orang lain, maupun nilai yang kita pegang dalam hidup. Yang kedua adalah typically occurs when people feel uninspired and disillusioned. Seringnya kita ngerasa bingung, mulai nggak begitu bergairah atau nggak semangat karena realitas yang kita dapati di lapangan ada atau mungkin banyak yang nggak sesuai dengan mimpi atau cita-cita kita sebelumnya atau apa yang udah kita planningkan. Alhasil, kita mulai kecewa dengan banyak hal dan kondisi kayak begini membuat kita mulai menurunkan standar dan ekspektasi, berdamai dengan apa yang terjadi, atau bisa dibilang kita mulai realistis. Lebih lanjut, Elevate Counseling menyebut ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, kita mulai ragu, mulai khawatir, dan takut memikirkan masa depan. Yang kedua, kita suka jealous atau cemburu dengan lingkungan atau teman-teman kita yang mungkin udah ada di titik tertentu. Yang ketiga, kita mulai hilang arah. Dan yang keempat, kita mulai demotivated. Kita kehilangan motivasi dan semangat. Komen di kolom bawah kalau teman-teman punya ciri-ciri selain 4 tadi ya. Poin yang ketiga adalah occurring between middle 20s and early 30s. Terjadi pada pertengahan umur 20-an hingga memasuki awal 30-an. Meskipun di beberapa kasus ada juga orang yang mulai menghadapi quarter life crisis-nya sejak umur belasan tahun dikarenakan kondisi dan situasi yang memaksa atau mengharuskan kita untuk berlaku demikian. Contohnya, kondisi di mana kita harus membiayai uang sekolah atau biaya kuliah kita sendiri. Akhirnya memaksa kita untuk mulai memikirkan karir atau profesional di umur belasan tahun. Atau kita yang memang menikah di usia yang sangat dini, membuat secara kondisi psikologi otomatis berubah dan diharuskan untuk switch dari yang sebelumnya single menjadi seorang istri atau suami, ibu atau ayah. Nggak hanya itu, kejadian seperti penolakan, pengalaman minoritas, korban bullying, traumatic issues, disorder mental health, dan seterusnya ternyata juga bisa mengakibatkan kita mengalami quarter life crisis lebih cepat dari umumnya orang lain. Poin keempat adalah signing a new chapter in life. Ini menandakan bahwa kita masuk dalam chapter baru dalam hidup, yang otomatis ada hal yang berubah. Bisa jadi cara berpikir, circle pertemanan, cara mengambil keputusan, referensi dan pilihan hidup, dan lain-lain. Yang sebelumnya keputusan kita mungkin banyak dibuatkan atau dipilihkan oleh orang-orang sekitar, seperti orang tua, lingkungan, norma sosial, dan lain-lain. Di quarter life crisis ini kita mulai mencoba untuk mempertanyakan semua hal tadi. Yang membuat quarter life crisis ini menjadi spesial menurut Sherly adalah bagaimana kita merespon quarter life crisis kita masing-masing. Ada yang berani untuk men-challenge dirinya, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, ada yang enggak. Ada yang mau membuka diri pada kesempatan, mencoba mempelajari banyak hal baru, ada juga yang enggak. Dan pada akhirnya ini bukan tentang benar salah, tapi tentang pilihan sikap kita. Artinya saat quarter life crisis ini kita maknai atau dimaknai oleh sebagian ahli sebagai a new chapter of life, maka logikanya adalah ini part atau bagian dari kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kita siap atau kita disiapkan, at least secara mindset harusnya kita menyambutnya dengan senang. We welcoming quarter life crisis. Karena ini adalah masa-masa kita bertumbuh. We are growing. We move forward from one chapter to another. Dari satu chapter ke chapter selanjutnya. Ini masa-masa kita mulai benar-benar mencari nilai bukan berdasarkan apa yang diwariskan, tapi apa yang kita saksikan. Memaknai pilihan sikap bukan berdasarkan doktrin, tapi lebih ke pengalaman real. Yang satu persatu mulai membuktikan kebenarannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kebenaran itu nggak perlu dibela. Dia akan membela nilainya sendiri.
Artinya semakin kita menemukan banyak hal baru yang mungkin kita tidak lihat dan kita nggak pelajari saat usia belasan tahun, maka semakin kita akan paham value yang mendefinisikan siapa kita. Dan kalau quarter life crisis ini kita lihat dari sudut pandang yang kayak gini, maka nggak ada alasan sebetulnya kita nggak happy menyambut dan melewati quarter life crisis ini. Setidaknya ada 2 alasan kenapa quarter life crisis ini menjadi penting buat kita semua, khususnya anak muda. Pertama, karena ini masa-masa kita membuktikan sesuatu di luar status quo sosial yang ada. Yang bisa jadi sudah ada nih dari orang tua kita. Yang tentu harapannya adalah membuat kita semuanya jadi lebih baik, atau we becoming a better version of us. Misalnya kita yang terlahir dari keluarga yang biasa aja, dan lingkungan kita melihat bahwa hanya mereka yang punya privilege ekonomi yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Maka masa-masa umur 20 ke 30 ini adalah masa-masa pembuktian kita bahwa ekonomi bukan jadi penghalang kok untuk kita juga punya pendidikan yang baik dan berkarakter yang baik. Kita lahir dan besar di desa, di mana mindset orang-orangnya adalah hanya mereka yang lahir dan besar di kota yang punya masa depan cerah, cita-cita tinggi, networks yang luas. Maka masa-masa quarter life crisis ini justru adalah masa kita membuktikan dan melawan status quo itu. Bahwa lahir dan besar di desa juga bisa punya masa depan, bisa bercita-cita tinggi, dan bisa mewujudkannya. Atau yang paling umum, misalnya kita nih lahir sebagai perempuan, dan masyarakat di tempat kita berkembang, melihat perempuan selalu menjadi opsi kedua misalnya. Maka justru umur 20-30 ini, kita bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkarya dan berpikir logis kok. Umur 20-30 ini adalah masa kita benar-benar mulai belajar, diberi kepercayaan oleh keluarga dan lingkungan, serta memutuskan banyak hal penting. Alasan kedua, ini adalah masa-masa kita menghabiskan mayoritas setengah umur kita. Dan push the limit. Waktunya kita benar-benar melakukan yang terbaik yang bisa kita upayakan. Logikanya begini teman-teman. Kalau rata-rata umur orang Indonesia adalah 70-71 tahun, atau kalau boleh mengambil referensi dari sudut pandang agama Islam misalnya, rata-rata umur dikembalikan ke Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 60-63 tahun. Maka umur 20-30 tahun ini adalah masa-masa kita menuju nyaris setengah dari umur kita. Bener nggak? Dan justru ini adalah masa-masa penting yang nggak boleh terlewat begitu aja. Ini waktu yang harus diisi dengan banyak hal produktif dan kita mencoba banyak hal positif. Jangan mau membatasi diri dari kesempatan hanya karena ketakutan yang mungkin itu hanya ilusi yang kita buat sendiri. Boundaries itu kita yang ciptakan sendiri. Untuk itu lewat video ini, Sally pengen mengingatkan ke diri Sally sendiri sekaligus mengajak kita semua anak-anak muda, khususnya yang menonton video ini, baik yang sedang maupun yang belum menghadapi quarter life crisis-nya, untuk at least melakukan 2 hal ini. Yang pertama, be prepared, persiapkan, karena kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. So let's prepare ourselves for this period. Karena kita semua bakal menghadapi periode ini, maka persiapkan dengan punya circle positif, teman-teman yang mau mengkritik saat kita salah dan mengapresiasi saat kita benar. Yang kedua, welcoming it. Sambut masa-masa quarter life crisis kita dengan positif energi. Jadi quarter life crisis ini justru membuat kita bertumbuh. Dari yang awalnya nggak tahu, kita jadi tahu. Yang awalnya kita nggak bisa, kita jadi bisa. Yang awalnya baik, kita jadi lebih baik. Yang lebih baik, jadi terbaik. Karena kita nggak mungkin naik kelas kalau nggak lulus ujian. Kita nggak layak untuk menerima reward kalau nggak pernah berhadapan dengan resiko. Quarter life crisis adalah ujian kita semua untuk naik kelas, untuk naik level. Level kesempatan, level kepercayaan, level berkarya, level pertemanan, level finansial, dan seterusnya. Terakhir, menutup episode ini, karena Sally penasaran, akhirnya Sally coba tanya dengan orang tua dan beberapa mentor dari generasi baby boomers dan generasi X. Mereka pernah nggak sih ngerasain apa yang kita rasain di masa-masa quarter life crisis ini? Dan apa yang mereka lakuin kala itu? Jawabannya adalah pernah, dan Sally menemukan 3 jawaban setidaknya. Pertama, ikut arus dan menjadi apa adanya mereka. Jadi nggak ada terlalu banyak opsi yang bisa ditemukan. Yang kedua, ada yang beruntung karena bertemu dan punya mentor, kemudian diarahkan sampai menjadi maksimalnya mereka. Dan yang ketiga, nggak punya mentor khusus dan mau mencari tahu sendiri. Mungkin kita punya pathway yang berbeda-beda dalam menghadapi quarter life crisis ini, and that's totally okay. Jadi nggak seru kalau semuanya jadi sama. Tapi lewat video ini, izinkan Sally dan tim berbagi 5 tips menghadapi quarter life crisis. Nggak akan secara berurutan, jadi teman-teman bisa memulai dari yang mana aja. Kalau perlu mulai dari yang paling mudah, yang paling relate dan applicable untuk teman-teman kerjakan. Pertama, stop comparing ourselves to the others.
Teman-teman kebayang nggak kalau ada 100 bibit jagung ditebar di tanah yang sama, disemai secara alami, bisa jadi tumbuhnya nggak literlek sama 100%. Demikian juga dengan kita manusia, kembar aja belum tentu sama, jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Ada waktunya kita perlu evaluasi dengan melihat lingkungan sekitar. Tapi evaluasi itu dilakukan sesudah we have done something, setelah kita melakukan sesuatu. Kalau bahkan kita belum memulai apapun, belum mengetahui siapa kita, nilai yang benar-benar mendefinisikan kita, terus kita ngebandingin diri dengan orang. Ini justru membuat kita makin melihat diri kita sebagai refleksi dari orang lain atau ekspektasi sosial terhadap kita. Dan pada akhirnya bukan tugas kita manusia untuk memenuhi semua ekspektasi sosial pada diri kita. Yang kedua, challenge ourselves. Move. Keluar dari zona nyaman, teman-teman. Coba banyak hal positif. Karena dengan mencoba banyak hal positif, maka kemungkinan kita untuk bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan berbagai kesempatan baik, itu juga akan semakin terbuka lebar. Yang ketiga, be more involved to something we passionate about. Libatkan diri secara aktif pada hal-hal yang kita sukai, yang kita passionate about it. Meskipun nggak selamanya kita hanya mau terlibat pada hal-hal yang kita sukai, namun memulai dari apa yang kita suka biasanya akan jauh lebih bisa dinikmati prosesnya daripada sekedar ikut-ikutan. Yang keempat, socializing. Harus kita akui, sekarang memang masanya kita bersosialisasi lewat dunia maya. Mengingat semuanya sekarang serba terbatas, khususnya di Indonesia, namun dengan kecepatan socializing di era sekarang, ada banyak kesempatan juga yang terbuka buat kita, teman-teman. Kalau 10-20 tahun yang lalu, saat belum ada YouTube, Instagram, dan semua platform sosial media yang ada, untuk bisa berkarya dan berkolaborasi itu sulit dan harus punya privilege tertentu. Di zaman sekarang, kesempatan untuk socializing semakin terbuka lebar. Tinggal kitanya mau melayakkan dan memantaskan diri atau enggak. Terakhir, yang kelima, listen to ourselves. Karena kadang-kadang terlalu banyak informasi sebagai domino impact dari kecepatan di era sekarang, justru membuat kita jadi nggak bisa dengar the inner circle of us. Yang tampak di depan orang atau di layar gadget kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Daripada bakal jadi masalah ke depan, maka ada baiknya di masa-masa quarter life crisis ini, we make sometimes to know ourselves. Caranya mungkin beda-beda. Ada yang dengan traveling sendirian ke wilayah yang belum pernah dijalanin, ada yang mencoba menggonta-ganti pekerjaan, ada yang mencoba masuk ke beberapa komunitas sekaligus, and that's totally okay, karena ini adalah proses dan kita harus menikmati prosesnya. Proses setiap kita bisa jadi juga kan berbeda-beda. Tapi yang jelas, saat kita punya cukup waktu untuk knowing ourselves better, maka kita akan punya banyak me time yang berkualitas, dan ini akan membuat kita tahu kelebihan dan kekurangan kita lebih aware dengan nilai apa yang kita pegang, serta bisa mendefinisikan kita selama ini. Kalau ini terjadi, otomatis kita nggak akan gampang untuk membandingkan diri dengan orang lain. Itu dia 5 tips gimana Sally menghadapi quarter life crisis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang atau mungkin akan menghadapi periode yang sama. Jangan lupa, be prepared and welcoming quarter life crisis dengan positif energi. Terima kasih dan sampai ketemu di video Ada Apa Sih? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.